Shalom saudara, puji Tuhan. Senang berjumpa lagi menyapa Bapak Ibu Saudara melalui program Gema. Hari ini kita akan mau belajar sebuah prinsip yang penting dalam kehidupan yang namanya keseimbangan. Oleh sebab itu mari sama-sama siapkan hati dan pikiran saudara tentunya untuk sama-sama membaca bagian dari firman Tuhan yang terdapat dalam surat 2 Korintus pasalnya yang ke-8 mulai dari ayat 12 hingga 14. 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayat 12 hingga 14. Demikian kata firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Jadi Paulus mau menjelaskan kepada jemaat di Korintus ini tentang hal memberi itu harus berdasarkan apa yang ada pada kita, bukan sebaliknya. Lanjut ke ayat yang ke-13. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan. Nah ini dia. Jadi jangan sampai kita melakukan pelayanan ada beban yang ditaruh supaya ada orang-orang yang ambil keuntungan di dalamnya atau orang-orang lain mendapat keringanan. Perhatikan, tetapi supaya ada keseimbangan. Nah, ayat 14 dikatakan demikian lagi. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka. Jadi Paulus lagi menyodorkan ini, ayo kita jangan terlalu hidup untuk diri sendiri. Jangan memikirkan diri sendiri lagi. Kelebihan di kita biar mencukupkan kekurangan mereka dalam konteks jemaat lokal. Kita harus saling membantu nih. Agar katanya kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu. Kembali lagi supaya ada keseimbangan. Nah saudara-saudara, ketika ketidakseimbangan terjadi dalam kehidupan kita, maka yang terjadi, pakai istilah orang Jakarta, akan jomplang. Ya, kita akan melihat nanti, utamanya kalau misalkan kita berjemaat dalam gereja lokal yang tidak terlalu besar, kita akan terlalu melihat kesenjangan sosial tinggi banget gitu. Ada orang yang miskin-miskin sekali, orang kaya sekali gitu. Nah, Rasul Paulus memberikan sebuah keseimbangannya. Yuk, mulai dari dalam diri kita berbagi, memberi sesuatu buat orang lain. Entah apa saja, mau materi, perhatian, dukungan, support, moral. Dalam konteks kehidupan jemaat, jangan lagi berpikir untuk diri sendiri. Teguran keras Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Mereka secara kerohanian mereka hebat, luar biasa. Makanya waktu ketika 2 Korintus 8 ini dibuka dengan sebuah kesaksian tentang jemaat yang ada di Makedonia, mereka diberitahu sekalipun mereka dalam keadaan miskin tetapi mereka memberi melampaui dari kesanggupan mereka. Itu luar biasa. Kalau orang dalam keadaan limpah memberi dengan berlimpah itu biasa, tetapi dalam keadaan miskin mereka melampaui dari yang seharusnya mereka memberi, itu luar biasa. Kembali titik tekannya adalah supaya ada keseimbangan. Jangan sampai kita terlalu aktif melayani tetapi hidup kita nggak jadi berkat, hidup kita nggak seimbang. Kita terlalu berorientasi kepada hal-hal yang spiritual tetapi jasmani kita ambruk. Atau sebaliknya, kita terlalu memperhatikan hal-hal yang kelihatan, yang jasmani, spiritual kita nggak ada. Harus ada keseimbangan saudara dalam kehidupan ini. Kiranya firman hari ini meneguhkan kita, memberikan kita arahan yang jelas supaya ada keseimbangan dalam kehidupan. Saudara perhatikan, kalau orang yang hidupnya seimbang itu akan balance, akan langgeng, akan berjalannya itu harmoni. Ya, ketika hidup kita tidak seimbang, maka yang terjadi adalah kejomplangan, ketidakserasian, ketidakharmonisan dalam berbagai aspek kehidupan kita. Alkitab mengajarkan kita untuk seimbang. Seimbang dalam memberi, seimbang dalam melayani, seimbang dalam kehidupan berkeluarga, seimbang dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kiranya firman hari ini mendapat tempat di hati saudara. Amin. Mari kita datang pada Tuhan dan berdoa.
Bapak, terima kasih untuk sebuah prinsip tentang keseimbangan yang hari ini kami belajar dari tulisan Rasul Paulus ketika ia menegur kepada orang-orang yang ada di Korintus supaya memberi berdasarkan apa yang ada pada dirinya, supaya dengan demikian bahwa kami bisa berbagi satu kepada yang lain. Kami nggak melihat lagi kepada diri kami sendiri, tetapi berkat yang Tuhan beri berupa kelimpahan, kami juga harus memperhatikan orang-orang, utamanya tubuh Kristus yang ada dalam gereja lokal, dalam komunitas kami, Tuhan. Terima kasih, jadikan kami semua pemirsa Gema mempunyai dampak, mempunyai hidup yang semakin selalu ingin memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami. Bukan tentang hanya uang, tetapi perhatian tentang bagaimana kami bisa bersama-sama dengan mereka, sama seperti Engkau mengajarkannya bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas umat-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan berkati kita semua.